Samsul SPD dengan NIM A2G222016 dengan nomor UKG 2019-00789558. Saat ini saya menjadi mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Jambi. Hari ini Rabu 14 Desember 2022 saya akan melaksanakan pengambilan video praktik pembelajaran uji kinerja UKM PPG 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali tentunya dalam pembelajaran kimia. Baik Ananda semuanya, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan kepada Ananda Bukhari untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Semua siap? Berdoa dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Bukhari telah memimpin doa. Semoga dengan doa tadi apa yang kita pelajari pada pagi hari ini itu bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Baik, seperti biasa kita mulai dulu semboyan kita yel-yel SMA Negeri 12 Kota Jambi ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. SMA 12 Sukses. Baik, terima kasih. Baik ya, Bapak absen dulu kehadiran Anda semuanya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya? Oke. Baik, Anda semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Bapak minta kepada Anda semua untuk mengambil sampah yang ada di sekitar kalian. Ya, silakan kita buang dulu sampah yang ada di sekitar kita. Ya, silakan dibuang duluan. Baik, terima kasih Ananda semuanya. Ini salah satu kenyamanan kita belajar adalah ketika tempat di mana kita belajar itu bersih, ya. Karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Baik, Ananda semuanya, pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang konsep laju reaksi, ya. Jadi untuk mengingatkan kembali pada pertemuan minggu lalu, silakan Ananda amati video pembelajaran berikut ini.
Bapak ingin bertanya kepada Ananda semua. Coba Bapak mulai dari kelompok 1 ya. Coba kelompok 1 dari video pembelajaran yang kita amati tadi, reaksi yang mana yang berjalan dengan cepat? Kembang api. Kenapa? Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan kembang api itu untuk bereaksi? 1-2 detik. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke. Bapak lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 dari video pembelajaran tersebut, menurut kelompok 2 reaksi mana yang berlangsung? Jawabannya apel, pembusukan apel. Kira-kira berapa lama yang dibutuhkan apel tersebut untuk membusuk? 1 sampai 2 hari. Ya, oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, sekarang Bapak bertanya ke kelompok 3. Oke, menurut kelompok 3 dari video pembelajaran tersebut, dari ketiga fenomena tersebut yang mana reaksinya berlangsung sangat lama? Besi berkarat, ya. Kira-kira berapa lama yang dibutuhkan waktu untuk besi itu berkarat? 8 bulan, ya. Jadi yang paling lama adalah reaksi perkaratan besi dari ketiga fenomena tersebut. Nah, baik Anda semua, dari ketiga video fenomena tersebut, kita tahu bahwa ada reaksi yang berlangsung lambat, ada reaksi yang berlangsung cepat, dan ada reaksi yang berlangsung sangat lama. Ya, baik. Coba dari ketiga fenomena tersebut, coba Bapak minta kelompok 1 untuk memberikan kesimpulan dari video ketiga fenomena tersebut. Silakan. Dari video ketiga fenomena tersebut, ada yang berlangsung cepat, ada yang berlangsung lambat, dan ada juga yang berlangsung sangat lambat. Ya. Oke. Baik, kelompok 3. Coba kelompok 3, menurut kelompok 3 fenomena yang mana saja yang berlangsung lambat, yang berlangsung cepat, dan yang berlangsung sangat lama? Fenomena yang berlangsung sangat cepat yaitu kembang api. Yang berlangsung lama yaitu pembusukan apel, sedangkan yang sangat lama yaitu perkaratan besi. Coba Bapak tanya kelompok 2. Dari keempat fenomena tersebut, coba kira-kira bagaimana waktu yang dibutuhkan keempat fenomena tersebut untuk bereaksi? Coba silakan kelompok 2. Pada reaksi kembang api terjadi selama 1-2 detik, pada PCR terjadi selama 1-2 jam, pada apel terjadi pada 1-2 hari, pada besi terjadi pada 1-2 bulan. Ya, baik, terima kasih kepada kelompok 2. Baik, Ananda semuanya. Jadi materi sebelumnya yaitu mengenai cepat lambatnya suatu reaksi, ya, itu juga akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, ya, dimana cepat lambatnya suatu reaksi itu salah satunya dipengaruhi oleh tumbukan yang terjadi di dalam partikel. Baik, Ananda semuanya, itulah yang akan kita pelajari hari ini mengenai teori tumbukan. Nah, baik Ananda semuanya, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini mengenai teori tumbukan, Ananda semua silakan perhatikan video pembelajaran berikut ini. Oh, no.
tua đã cô đi ở. Baik, Ananda. Coba Bapak mau bertanya, dari video tersebut video apa yang kalian sedang amati? Sekelompok anak sedang bermain kelereng. Bapak yakin ya, terutama yang laki-laki pasti pernah bermain kelereng. Pertanyaannya, bagaimana cara agar kelereng yang kita miliki bisa tepat mengenai sasaran atau bertumbukan atau bertabrakan dengan kelereng lainnya, ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka Bapak akan membagikan bahan ajar dan LKPD kepada Ananda semuanya, ya. Baik, kemarin sudah kita bagikan kelompoknya, ya. Bapak sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ada kelompok 1, Jessica dan kawan-kawan, kelompok 2, Mutia dan kawan-kawan, dan kelompok 3 itu Marcelina dan kawan-kawan. Bapak akan bagikan bahan ajar dan LKPD untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Baik, kelompok 2. Baik, Ananda semuanya, silakan Ananda kerjakan soal yang ada di LKPD secara berkelompok, ya. Bapak coba ke kelompok 1. Kelompok 1. Yang nomor 1 dulu ya. Nah, perhatikan gambar partikel berikut ini. Ya, di sini ada 2 gambar, gambar A dengan gambar B. Ya, dari gambar A dan B di atas, apa yang dapat kalian simpulkan? Gambar mana yang menghasilkan tumbukan efektif dan mengapa?
kelompok 2 ini ya tadi ya. Nah, coba kita bahas ya. Kalian tentu pernah melihat iklan di desinfektan, bukan? Apakah mereka menambah air pada cairan pembersih? Tidak. Mengapa? Nah, kalian pernah kan lihat orang membersihkan lantai kaca, ya? Itu cairannya tidak ditambahkan lagi dengan air, ya? Kenapa? Untuk membuat sup ayam atau daging ya, salah satu bahan sayuran yang ditambahkan adalah, nah sebelum dimasak maka kentang ataupun daging terlebih dahulu kita potong kecil. Mengapa harus kita potong kecil? Karena saya semakin besar ini tuh bukan terjadi satu lagi yang terjadi semakin parah. Tambahin air itu jadi kecil konsentrasinya. Oh, itu kan udah jadi semakin terbesar. Oke. Bulan aja namanya. Baik, Ananda semuanya, ya. Bapak rasa waktunya sudah cukup kita mendiskusikan LKPD, mencari jawabannya. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan ya jawaban dari masing-masing kelompok. Ya, baik. Biar
dikasih wheel of name untuk mengacak siapa yang tampil duluan, ya. Ini sudah ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya. Kita lihat kelompok berapa dulu yang tampil. Oke, yang tampil pertama adalah kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Salwa Ananda, dengan saya Dawar Diana, dengan saya Marsha Novianti. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk membuat sup ayam, salah satu bahan sayuran yang ditambahkan adalah daging. Sebelum dimasak, maka daging terlebih dahulu dipotong kecil. Mengapa daging harus dipotong? Semakin kecil ukuran suatu materi mengandung arti memperluas permukaan bidang sentuh materi tersebut. Yang dimaksud luas permukaan dalam reaksi kimia adalah luas permukaan zat-zat bereaksi yang bersentuhan atau bertumbukan atau menghasilkan reaksi. Dengan demikian, semakin kecil suatu materi, luas permukaan bidang sentuh akan semakin besar, sehingga akan semakin banyak tumbukan yang terjadi serta reaksi akan lebih cepat berlangsung. Untuk menghasilkan tumbukan yang efektif, tentunya dibutuhkan faktor lain, yaitu katalis. Terkadang dengan memperbesar konsentrasi suhu maupun luas permukaan bidang sentuh saja kurang efisien, sehingga perlu ada cara lain yang lebih cepat tapi menguntungkan, yaitu dengan katalis. Katalis merupakan zat yang mampu mempengaruhi laju reaksi dengan menurunkan energi pengaktifan atau aktivasi dalam melakukan aksinya. Katalis akan ikut bereaksi dengan para reaktan, tetapi di akhir proses reaksi katalis itu akan terpisah kembali. Kesimpulannya, maka semakin kecil suatu materi, luas permukaan bidang sentuh akan semakin besar, sehingga akan semakin banyak tumbukan yang terjadi serta reaksi akan lebih cepat berlangsung. Dan katalis merupakan zat yang mampu mempengaruhi laju reaksi dengan menurunkan energi pengaktifan atau aktivasi. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan jawabannya. Sekali lagi berikan aplaus untuk kelompok 3. Baik. Oke, kita lanjut ya. Masih ada 2 kelompok. Ya, kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya maupun lagi. Saya Jessica Benetis Mandira, saya salah dalam Ma'adola. 1. Bagikan gambar partikel berikut. Dari gambar A dan B di atas, apa yang dapat kalian simpulkan? Gambar mana yang menghasilkan tumbukan efektif dan mengapa? Gambar yang menghasilkan tumbukan efektif adalah gambar B. Karena partikel X dan partikel Y saling bereaksi. Kesimpulan. Reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan efektif antara partikel-partikel zat yang bereaksi. Tumbukan efektif adalah tumbukan yang memiliki energi yang cukup untuk memutuskan ikatan pada zat yang bereaksi. Perhatikan gambar di samping. Lengkapilah pernyataan di bawah ini berdasarkan hasil pengamatan pada kurva di atas. Pada T1, jumlah fraksi molekul yang mencapai energi pengaktifan DA berada pada titik tinggi. Pada T2, jumlah fraksi molekul yang mencapai energi pengaktifan DA berada pada titik rendah. Hal ini menunjukkan bahwa jika suhu dinaikkan, energi molekul-molekul akan semakin bertambah, sehingga semakin banyak molekul yang mencapai energi pengaktifan DA. Dengan demikian akan menyebabkan molekul yang bertumbukan semakin banyak, sehingga reaksi yang terjadi dapat berlangsung lebih cepat. Kesimpulannya, ketika reaksi sedang berlangsung akan terbentuk zat kompleks teraktivasi. Zat kompleks teraktivasi berada pada pusat energi. Jika reaksi berhasil, maka zat kompleks teraktivasi akan terus
lanjut ke kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rizky Febridiana. Perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang suhu dan konsentrasi yang akan dijelaskan oleh Adi dan Meta. Untuk menghasilkan hubungan efektif, tentunya dibutuhkan beberapa faktor yang mendukung, yaitu konsentrasi. Pada sebuah isomer listrik kaca, kayak pemberi kaca mampu mengisi kaca dan sekejap sampai temukan air. Mengapa? Dan sampai reaksi ini artinya kita akan berusaha dengan larutan. Ketika membuat larutan, kita menggunakan zat di inginkan secara langsung, tetapi biasanya dihasil ke dalam satu larut terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita memerlukan besar khususkan di sebelah konsentrasi. Konsentrasi dapat dinyatakan sebagai berbagai macam satuan, seperti mol, molaritas, normalitas, dan lain-lain. Tapi untuk saat ini kita akan fokus pada molaritas. Untuk menghasilkan tumbukan yang efektif tentunya dibutuhkan faktor-faktor yang mendukung. Apa saja menurut kalian? Untuk membuat secangkir kopi yang nikmat, kita pasti membutuhkan kopi serta air panas. Mengapa harus dengan air panas? Tahukah kalian, air panas mampu melarutkan serbuk kopi dengan lebih cepat dibandingkan apabila kalian melarutkannya dengan air dingin. Peristiwa ketika kalian menyentuh kopi merupakan pelarutan. Salah satu faktor yang mempengaruhi laju tumbukan yang efektif adalah suhu. Dengan naiknya suhu, maka partikel akan bergerak lebih aktif sehingga jumlah tumbukan efektif akan meningkat. Laju reaksi antara air dengan serbuk kopi dapat dipercepat dengan meningkatkan suhu pelarutnya, yakni air. Hal ini yang menyebabkan kopi dapat melarut lebih cepat dalam air panas. Itulah kesimpulan dari kelompok kami. Semakin pekat larutan, konsentrasi semakin besar, tumbukan yang terjadi juga semakin banyak. Semakin banyak tumbukan, laju reaksi semakin cepat. Semakin tinggi suhu, kemungkinan partikel kopi bertumbukan atau larut semakin cepat. Baik, mungkin sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 ya. Terima kasih secara umum kepada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Ananda semuanya. Terakhir, Bapak minta kesimpulan dari Ananda semuanya dari setiap kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Silakan kelompok 1. Reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan yang efektif antara partikel-partikel zat yang bereaksi. Ketika reaksi sedang berlangsung akan terbentuk zat kompleks teraktivasi. Zat kompleks teraktivasi berada pada puncak tertinggi. Jika reaksi berhasil, maka zat kompleks teraktivasi akan terurai menjadi zat hasil reaksi. Oke, baik, terima kasih kelompok 1 atas kesimpulannya. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Suatu reaksi kimia tentunya kita akan berurusan dengan larutan. Ketika membuat larutan kita tidak memakai zat yang diinginkan secara langsung, tetapi biasanya dilarutkan ke dalam suatu pelarut terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita memerlukan besaran khusus yang disebut konsentrasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi laju tumbukan yang efektif adalah suhu. Dengan naiknya suhu, maka partikel akan bergerak lebih aktif sehingga jumlah tumbukan efektif akan meningkat. Laju reaksi antara air dengan serbuk kopi dapat dipercepat dengan meningkatkan suhu pelarutnya, yakni air. Hal inilah yang menyebabkan kopi dapat melarut lebih cepat dalam air panas. Baik, terima kasih kelompok 2 atas kesimpulannya. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, faktor-faktor yang mempengaruhi tumbukan yaitu luas bidang permukaan dan katalis. Luas bidang permukaan, maka semakin kecil suatu materi, luas permukaan bidang akan semakin besar, sehingga akan semakin banyak tumbukan yang terjadi serta reaksi akan lebih cepat berlangsung. Katalis merupakan zat yang mampu mempengaruhi laju reaksi dengan menyurutkan energi pengaktifan atau aktivasi. Dalam melakukan aksinya, katalis akan ikut bereaksi dengan para reaktan, tapi di akhir proses reaksi katalis itu akan terpisah kembali. Baik, terima kasih kelompok 3 sudah memberikan kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini. Anda semuanya,
Coba Bapak ingin bertanya kepada kelompok 1. Menurut kelompok 1, bagaimana tumbukan efektif dapat terjadi? Adanya tumbukan yang efektif antara partikel-partikel zat yang bereaksi. Kemudian bagaimana hubungan energi aktivasi dengan tumbukan efektif? Energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Ya, baik, terima kasih kelompok 1. Kita lanjut kelompok 2. Menurut kelompok 2, bagaimana pengaruh suhu terhadap tumbukan? Semakin tinggi suhu, maka kemungkinan tumbukan semakin besar. Semakin besar konsentrasinya, maka kemungkinan partikel bertumbukan semakin cepat. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 3. Menurut kelompok 3, bagaimana pengaruh luas permukaan dan katalis terhadap tumbukan yang terjadi? Luas permukaan zat-zat reaksi yang bersentuhan atau ditumbukan untuk menghasilkan reaksi. Dengan demikian, semakin kecil suatu materi, luas permukaan bidang sentuh akan semakin besar, sehingga akan semakin banyak tumbukan yang terjadi, serta reaksi akan lebih cepat berlangsung. Oke, baik, Anda semuanya, terima kasih sudah memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Bapak memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Baik, Anda semuanya, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bapak ada kuisis yang harus kalian kerjakan. Baik, Anda semuanya, silakan dimasukkan password untuk memulai aplikasi kuisisnya, ya. Itu passwordnya 770894. Ya, silakan. Skor 300, yang kedua Zola dengan skor 2400, kemudian Tiara dengan skor 2400. Oke, dengan puas untuk baik. Terakhir, silakan Ananda jawab pertanyaan ini. Bagaimana perasaan Ananda setelah pembelajaran hari ini? Ya, passwordnya 58622509. Bahagia. Juara lampu kuning, Pak. Tuliskan satu kata menurut Ananda kimia itu titik-titik. Ya, silakan. Kodenya masih yang tadi 58622509. Kimia adalah menyenangkan. Ya, selalu. Wih, siapa tuh?
Menyenangkan, kece, seru, asik, easy, the best, kece, menyenangkan. Baik, terima kasih Anda semuanya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kemudian Bapak ingatkan untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan mempelajari materi tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, silakan Ananda Buhari untuk memimpin doa. Semua siap? Berdoa menurut agama dan budaya masing-masing.